Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariastika Irina Sofyan, guru di SMK Bina Mandiri Rembang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL yang kedua dengan mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik pada kelas 12, materi penyakit pada sistem imun HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. Pagi ini bagaimana kabarnya anak-anak semuanya di sini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajarannya pagi ini, ya, silahkan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Dan persiapan pembelajaran apa sih yang harus kalian siapkan dulu ya? Yang pertama ini kenyamanan kalian, keamanan kalian ya, karena di sini prosesnya daring. Silahkan perhatikan keamanan terkait kabel-kabel yang anak-anak gunakan semuanya. Sudah dicek, sudah aman semuanya atau belum? Mungkin ada yang terkelupas kabelnya. Sudah ya. Mbak Firna ada? Hadir, Bu. Ya, Mbak Ani ada? Hadir, Bu. Masih ingat nggak untuk materi yang sebelumnya di sini kita sudah belajar apa untuk yang pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Masih, Bu, tentang penyakit pada sistem indera. Iya, penyakit sistem indera yang kita bahas kemarin materi apa ya? Penyakit katarak. Oh iya, bagus sekali. Nah, untuk materi ajarnya kemarin sudah Bu Irin share juga ya di grup. Saya harap dibaca semuanya, sudah membaca semuanya untuk materi ajarnya? Sudah ya. Oke ya, terima kasih. Nah, untuk penilaiannya nanti pagi ini ya, nanti Bu Irin ada penilaian kognitif. Penilaian kognitif itu nanti pretest ya. Kalian nanti ada pretestnya, ada mengerjakan post testnya ya. Terus ada penilaian afektif juga. Nanti afektif ini adalah sikap kalian ketika pembelajaran ya, ketika berdiskusi, keaktifan kalian juga nanti seperti apa ya. Terus ada psikomotorik. Psikomotorik di sini nanti adalah ada prakteknya ya. Praktek di sini nanti terkait dengan pemeriksaan fisik ya pada pasien-pasien HIV nanti. Nah, untuk kompetensi dasarnya nanti diharapkan menerapkan pemeriksaan penyakit sistem imun ya, terus melaksanakan pemeriksaan sistem imun ya. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan nanti setelah kalian belajar dengan Bu Irin terkait HIV, nanti kalian mampu ya mengetahui cara penularan HIV itu seperti apa, terus manifestasi klinisnya itu seperti apa, terus fasenya dan dukungan bagi klien HIV yang harus kita berikan itu seperti apa, terus juga untuk melakukan pemeriksaan fisik pada klien HIV/AIDS ya. Nah, ini untuk pretestnya, silahkan ya. Ada yang mau menjawab untuk soal pertama, silahkan bisa raise hand untuk soal pretestnya. Ya, Bu, nomor 1. Ya, Mbak Eka Ayu, silahkan. Nomor 1, C, AIDS. Oke. Nah, sebelum videonya, di sini kira-kira ada yang tahu nggak sih manfaat kita belajar materi HIV/AIDS? Biar tidak terkena HIV/AIDS. Iya, biar tidak terkena HIV/AIDS ya, karena nanti kita akan belajar ya bagaimana cara penularannya ya. Jadi kita bisa menghindari cara penularan dari HIV/AIDS biar kita tidak terkena HIV/AIDS ya. Bagus sekali ya Mbak Eka ya. Nah, jadi selain biar kita tidak terkena HIV/AIDS karena kita mengetahui cara penularannya, jadi kita nanti sebagai asisten ya, keperawatan itu ya bisa memberikan dukungan kepada pasien-pasien HIV/AIDS karena kita tahu ya bahwa stigma HIV/AIDS di masyarakat itu stigmanya negatif ya. Kalau ada orang yang terkena HIV/AIDS itu kita anggapnya adalah orang itu orang yang nakal. Putar sekarang ya. Di sini mengalami tanda
dan gejala apa? Datang ke IGD dibawa istrinya itu dengan keluhan apa? Sesak Demam, nafas. Demam, sesak diare Sesak terus-menerus, nafas. Jatuh. Oke, diare iya. yang berkelanjutan. Iya, bagus ya. Jadi Pak Rahmat itu dibawa ke IGD itu ada diare secara terus-menerus ya, badannya juga kurus ya. Pak Rahmat itu positif HIV, ada nggak sih kemungkinan orang yang pertama kali mempunyai resiko besar untuk tertular di sini siapa? Istrinya. Oke, ya istrinya ya. Nah, istrinya mengalami gejala seperti Pak Rahmat nggak ya di kasusnya? Sehat atau enggak? Istrinya kan mengantar Pak Rahmat nih, IGD. Sehat. Sehat. Yang akan kalian diskusikan ya. Jadi sebelum gejala seperti yang Pak Rahmat alami tadi, ada kurus, diare kronik, itu apa langsung parah seperti itu kan tidak. Jadi ada tahap-tahapannya sebelum Pak Rahmat mengalami sampai diare kronik seperti itu. Nanti yang akan kalian diskusikan juga ya. Nah, sekarang kirim bagi kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 nanti silahkan ada Mbak Tessa, Mbak Sekar. Berarti kelompok 1 baru pengertian ya. Kelompok 2 tadi sudah untuk kriteria mayor dan minornya. Nah, untuk fasenya juga ini sudah masuk. Ada fase akut HIV, itu ada nyeri tenggorokan, demam. Ya, ini berarti untuk fasenya itu berarti kelompok 1 ya. Kelompok 2 yang lainnya? Yang kelompok 1 sudah lumayan banyak yang masuk ya. Ini ada Tessa juga masuk lagi untuk kelompok untuk fase 3. Untuk fasenya ada 3, ada fase akut tahap awal, fase kronik tahap menengah, ada fase krisis tahap akhir. Pengertian HIV. Penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Saya mewakili kelompok 2 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Ya. Apa yang dimaksud infeksi oportunistik pada pasien HIV AIDS? Dan dalam kasus yang ditayangkan Bu Irin, apakah ada infeksi oportunistik yang dialami Pak Rahmat? Iya, silakan Mbak Tessa. Infeksi oportunistik itu sendiri ya, apa? Terus dalam kasus itu ada apa enggak sih? Ya, silakan Mbak Tessa. Saya mewakili kelompok 1 mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Infeksi oportunistik adalah infeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit yang terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah, seperti pada pasien HIV, sehingga pasien mudah sekali terserang penyakit. Nah, dalam kasus Pak Rahmat, infeksi oportunistiknya adalah terdapat banyak bercak-bercak putih dari hasil pemeriksaan rongsen paru yang mengarah ke TBC. Oh iya, terima kasih banyak Mbak Tessa. Hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu cara penularan HIV AIDS. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Berdasarkan dari kasus Pak Rahmat, dukungan apa yang diberikan istri Pak Rahmat sebagai seorang istri? Bu Ani mau menanggapi dari pertanyaan kelompok 1. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk kasus Pak Rahmat, dukungan yang diberikan adalah dukungan emosional dari istri Pak Rahmat, yaitu istri Pak Rahmat memberikan perhatian, kepedulian, kasih sayang, dan memberikan dorongan yang positif kepada Pak Rahmat. Dan berjanji tidak akan meninggalkan Pak Rahmat dan akan selalu mendampingi Pak Rahmat. Kelompok 1 dan kelompok 2 kita berikan tubuh, terus juga ini muncul hematitis atau saraf tidak kunjung sembuh juga. Pertanyaan dulu sebelum masuk ke praktikum. Untuk praktikumnya saya perlihatkan dulu untuk video pemeriksaan fisik dari HIV/AIDS ya.
ini dikhususkan di mulutnya karena ada untuk pasien HIV/AIDS itu sering terjadi sariawan ya, nanti ada di pemeriksaan mulut, leher terkait dengan pembesaran kelenjar getah. Dalam tahap prainteraksi dulu menyiapkan alat dan bahan seperti handscoon, pen light, sama masker. Kita masuk ke tahap orientasi. Perkenalkan, saya perawat TK. Saya datang ke sini akan melakukan pemeriksaan pada Mbak Isya. Nanti prosedurnya Mbak Isya bisa dibantu untuk duduk atau bisa berbaring. Nanti saya akan memeriksa bagian mulut, leher, dan kekuatan otot serta kulit Mbak Isya ya. Apa Mbak Isya sudah siap? Siap. Baik. Mbak Isya bisa dibantu untuk membuka mulutnya. Ya, Mbak Isya ini mulutnya kotor ya, banyak bercak putihnya. Ini sariawan sudah lama atau baru? Berarti banyak sariawan ya Mbak Isya ya. Mbak Isya terima kasih sudah bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan fisik. Di bagian mulut ada sariawan yang sudah lama, terus banyak bercak putih. Di bagian leher tidak ada pembengkakan, terus kekuatan tangan dan kaki masih normal, masih 5 nilainya. Kalau yang kulit ada bekas data yang udah lama juga, sisik juga. Terima kasih Mbak Isya atas kerjasamanya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Terima kasih, aplaus juga teman-teman. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi. Saya, Bu. Oke, silakan. Di bagian akhir waktu tahap terminasi Mbak Eka belum menyampaikan kontrak waktunya. Tindakan pemeriksaan fisik pada pasien HIV itu sekiranya apa yang perlu dipersiapkan di diri kita. Kita sudah mengerti betul apa enggak tindakan yang akan kita lakukan ya. Baru setelah itu masuk ke tahap orientasi tadi sudah tepat sekali. Sudah ada salam ya, sudah ada perkenalan diri juga, sudah menyampaikan tujuan juga ya. Mungkin di sini adalah privasi. Pasiennya ini belum mau dilepas jilbabnya ya Mbak Eka ya. Ya karena memang Mbak Eka tadi mungkin masukan dari Bu ini belum ada privasinya. Mungkin kalau di situ di rumahnya Mbak Eka rame kan, gimana caranya biar privasinya itu bisa. Karena memang untuk pemeriksaan pada pasien itu tetap harus ada privasinya. Sudah bagus ya. Untuk yang lain juga perhatikan tadi masukan-masukan dari Bu Irin untuk pembuatan videonya. Ya, terima kasih aplaus untuk Mbak Eka untuk praktikumnya. Apa namanya? Punya soal post test tadi kalian sudah pretest lisan ya, ada post test. Bu Ira sudah kirim ininya linknya di WA, bisa dicek untuk masuk mengerjakan soal post test di Google. Ini formnya ya, sudah Ibu. Oke, silakan bisa masuk untuk link post testnya, bisa dikerjakan. Mengetahui gejala-gejala virus HIV. Mungkin di sini ada yang ingin menyampaikan pendapat dulu terkait pembelajaran kita hari ini. Ada saran, masukan untuk Bu Irin untuk kedepannya? Seperti apa? Mungkin ada masukan? Videonya kurang jelas. Videonya kurang jelas ya. Nanti mungkin bisa dimaksimalkan lagi untuk audio visualnya. Ya, terima kasih ya Mbak Lira. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi ini dengan Bu Irin. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalian semua di sini juga sudah aktif-aktif semua, ya. Oke, untuk nanti pembelajaran selanjutnya nanti kita belajar masih di penyakit sistem imun, tapi kita masuknya ke penyakit lupus, ya. Untuk membaca-baca dulu ya, lupus itu sebenarnya itu penyakit yang seperti apa. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa dulu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya anak-anak untuk jaga kesehatan.